Mbak yang kemarin sudah komunikasi sama saya ya lewat WA. Iya Bu, kemarin saya yang ngajak Ibu. Ya, bisa diperkenalkan dulu dirinya. Nah saya waktu dari kelas 2 SMA IPA 1 tuh. Yang itu loh Bu, yang kelasnya di lantai 2. Oh iya, yang sering rame itu ya. Yang ceweknya centil-centil itu enggak sih? Saya kan enggak. Iya, baik. Tinggalnya di mana? Tinggalnya dekat sama sekolah sih, cuma beda beberapa RT. Tinggalnya sama orang tua. Iya, sama orang tua. Jadi ada keperluan apa kesini? Saya mau cerita sih sebenarnya. Iya. Saat ya curhat lah, saat gitu. Gimana? Iya. Ya. Iya, santai, duduknya relax aja santai. Silakan mungkin cerita, mau mulai dari mana? Jadi gini, sebenarnya ini masalah saya sendiri sih Bu. Cuma kan kemarin Ibu juga bilang kalau ada masalah sebaiknya cerita. Iya. Jadi saya ingin coba cerita sama guru sama sampean. Iya. Apa? Jadi saya itu kalau di rumah itu gimana ya? Terlalu sebenarnya saya sadar kalau saya itu salah, cuma ya itu susah gitu loh Bu ngilanginnya. Kan sekarang kan musim TikTok ya. Iya. Sama itu. Saya tuh nggak suka joget di TikTok, cuma suka lihat TikTok. Oh, jadi suka scroll aja. Iya. Betul. Dan itu tuh sebenarnya saya sudah niat nanti jam segini saya belajar. Iya. Tapi masih kurang 5 menit scroll TikTok dulu. Nah, karena saking serunya saya nggak tahu, mesti tuh sampai kelewatan jamnya. Dan itu misalnya saya niat nanti habis isya saya mau belajar gitu. Nah, saya sampai sholat isya capek istirahat dulu. Kalau belajar kan nanti duduk terus sih, saya rebahan dulu scroll TikTok. Di hati niatnya bentar wes gitu, tapi kok gak karena asik. Iya. Scroll terus, jadi ini kebablasan Bu sampai jam 9, setengah 10. Dan saya tuh nggak bisa kalau belajar tengah malam itu bawaan itu ngantuk terus gitu. Tapi kalau scroll TikTok bisa. Jadi tuh scroll TikTok terus itu tuh padahal udah niat hati buat oh ya nanti selesai itu belajar gitu, jadi santai. Tapi kalau scroll TikTok kan udah kayak lupa waktu terus terus kalau misalnya waktunya udah mau belajar kemalaman akhirnya ngantuk. Tapi kalau scroll TikTok nggak ngantuk. Enggak. Ya jadi terus itu berpengaruh nggak buat pelajaran atau waktu makan atau waktu tidur juga gitu? Ya kalau kemakan sih, kalau lapar ya makan, tapi cuma gitu. Habis makan mesti rasanya rebahan bentar gitu. Tapi kalau sama pelajaran sih mungkin ada beberapa yang iya, ada yang memang enggak. Soalnya kan kayak misal yang pelajaran yang menurut saya mudah, maksudnya itu bisa dipelajari sendiri. Maksudnya itu kalau mepet-mepet bisa saya pahami gitu, masih bisa. Tapi kalau yang kayak matematika itu kan harus ekstra, saya nggak bisa. Jadi gimana ya? Ya sulit gitu loh Bu. Jadi pelajarannya itu terganggu juga. Iya. Nah, nilainya Ya sama. nilainya turun. Terus sekarang Mbak maunya gimana buat kedepan ini? Maksudnya tujuannya Mbak cerita ini mau gimana? Ya begini sih. Sebenarnya kan itu kayak masalah saya sendiri. Jadi cerita itu biar saya plong. Terus saya tuh biar kalau bisa ya nggak gitu lagi. Maksudnya itu bisa membagi waktu gitu loh. Soalnya kalau cuma niat-niat doang, saya selalu niat Bu, tapi nggak pernah terlaksana seperti itu. Jadi di sini masalahnya kalau cuma cerita aja, apakah itu bisa merubah kebiasaan itu? Enggak juga. Berarti kita di sini mau melakukan proses konseling. Apakah Mbak bersedia untuk melakukan proses konseling? Ya kalau Bu, saya mau. Pokoknya itulah makanya bisa berubah. Baik. Jadi di sini saya mau menjelaskan dulu ya proses konseling ini. Tapi sebelumnya Mbak udah bersedia ya buat proses konseling? Bersedia. Jadi Mbak kan sebelumnya udah pernah melakukan proses konseling? Belum. Ya, jadi saya menjelaskan dulu di sini proses konseling itu
nggak boleh membocorkan apa yang Mbak ceritakan. Terus juga ada akses terbuka. Akses terbuka itu Anda tuh harus menceritakan masalah Anda dengan benar-benar nyata ya, real, kenyataannya seperti itu, biar kita bisa melakukan proses konseling dengan lancar. Seperti itu. Jadi aman dong. Iya. Nggak bocor ya? Nggak aman dong. Dengan catatan Anda harus menceritakan semua ya, dengan terbuka, dengan hati yang plong gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang kayak disembunyi-sembunyikan. Pokoknya aman, saya mau buat. Nah, kalau takut bocor sih nanti. Baik, kita memasuki proses konseling. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbaknya. Jadi tujuan jelas Mbaknya ini ingin seperti apa? Tujuan jelasnya kalau gimana tuh ya, saya kurang bisa bicara. Dan itu biar saya bisa disiplin waktu gitu. Disiplin waktu saja. Disiplin waktu. Jadi disiplin waktu dengan kayak bisa membagi waktu ini seperti ini, mau ngapain ini seperti ini gitu Ya. Baik. Tujuan jelasnya Mbak ini ingin seperti apa? Intinya itu saya pengen disiplin, kayak bisa membagi waktu dengan tepat gitu loh, nggak ada yang berlebihan, juga nggak ada yang kurang. Gitu. Jadi pas ya, ini waktu buat ini buat waktu ini, Ya. ini seperti itu. Oke. Jadi di sini kita akan menggunakan teknik reinforcement negatif. Nah, reinforcement Apa itu lah? oh iya, reinforcement negatif itu adalah teknik untuk mendorong Mbaknya agar bisa menghilangkan perilaku tadi, perilaku yang tidak bisa membagi waktu, yang scroll TikTok sampai ke waktu seperti itu. Baik, kita langsung ke proses konselingnya ya. Ya. Mungkin Mbak bisa menceritakan lagi lebih detail bagaimana masalah tersebut. Jadi ya sama yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi gini, saya itu sulit untuk membagi waktu. Semisal kalau saya sudah terlalu banyak scroll TikTok, tepatnya di TikTok ya. Kalau saya WhatsApp itu saya buka mungkin cuma kalau ada chat, terus Instagram juga. Soalnya saya nggak itu terlalu makan banyak kuota. Sebenarnya TikTok juga sih, tapi terlalu mengasihkan. Ya. Jadi tepatnya saya tuh terlalu ketagihan sama TikTok. Jadi nggak bisa mengatur diri kalau seharusnya sudah bukan waktunya lihat TikTok. Nanti saya masih malah dikit lagi sampai akhirnya kebablasan. Gitu. Di rumah itu nggak ditegur sama orang tua atau bagaimana gitu? Pokoknya orang tua itu gini, pokoknya ada belajarnya. Dikit sebentar lama ada belajarnya lah. Saya tuh biasanya kalau itu loh Bu, nyiapin buku buat besok itu loh. Ya. Itu sama tak buka-buka dikit Gitu. itu kan orang tua lihatnya oh anak ini harus belajar gitu, jadinya ya sudah, habis itu tak baca nggak ada PR ya sudah TikTok lagi, scroll TikTok lagi. Dan itu membuat tidak nyaman. Iya, sebenarnya awal-awalnya sih nggak kerasa apa ya wis biasa aja kan, tapi lama-lama kok nilai saya makin jelek, kayak Merosot banget ya, yang biasanya naik terus jadi turun seperti itu. jadinya saya juga ada keinginan buat bagus lagi nilai saya, tapi ya itu susah soalnya sudah niat sebenarnya, cuma belum sampai. Jadi kan hari itu kan ada 7 ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah di situ kan Mbaknya tahu sekolahnya itu sekolahnya itu dari hari apa sampai apa? Hari Jumat. Senin sampai hari Jumat. Berarti kan ada 5 hari untuk sekolah dan 2 hari untuk weekend. Jadi Mbaknya bisa memakai hari weekend ini untuk lihat TikTok. ya betul. Dan untuk yang 5 hari ini bisa untuk masih bisa buat scroll TikTok, cuman ada batasannya seperti itu. Bukan berhenti untuk menonton TikTok itu bukan, tapi mengurangi untuk menonton TikTok. Nggak harus kayak langsung berhenti gitu, nggak apa-apa, pelan-pelan. Mungkin kan biasanya nonton TikTok sampai lupa waktu ya, bisa misalnya habis maghrib sampai habis
sampai jam 9 gitu kan. Biasanya mbaknya nonton TikTok dari jam berapa sampai jam berapa? Dari habis sholat isya sampai jam 10. Bisa itu dari jam 7 ya, dari jam 7 Iya. sampai jam 10 itu kan 3 jam. Mungkin bisa dikurangi jadi 2,5 jam. Habis itu dikurangi jadi 2 jam, besoknya dikurangi lagi jadi 1,5 jam, jadi 1 jam sampai nanti hari Jumat. Nanti hari Minggunya terserah mau nyoba mau nonton TikTok sampai seharian gimana juga gak apa-apa. Cuman hari Seninnya kan pasti bakal diulang-ulangin lagi seperti itu. Nah, yang itu kan ibu kan bilang kalau misalnya nonton TikTok 3 jam dikurangi jadi, nah itu susah itu menguranginya kan. Saya sudah niat, tapi kalau sudah pegang sudah lihat asik-asik itu susah lepasnya. Itu gimana? Saya pengennya itu Dari dalam diri sendiri ya. Karena kalau ibu memberi saran itu nggak bisa, mau sekuat apapun memberi saran kalau orang itu tidak ada dari dirinya pasti susah. Mungkin emang awalnya tuh bakal susah banget ya, tapi kamu pasti punya pikiran buat oh pasti bisa gitu kan. Otaknya tuh terus kayak dikasih kata-kata positif gitu, saya pasti bisa, nanti pasti kayak aura diri tuh kebangun sendiri buat ngelakuin hal itu gitu. kalau saya nggak bisa gimana? Besoknya diulang lagi, hari ini nggak bisa, besoknya diulang lagi sampai bisa seperti itu. Kira-kira berapa lama? Ya itu kamu tekankan ke diri kamu sendiri. Kamu mau kalau kamu mau terus-terusan kayak gini ya bakal kayak gini terus. Tapi kalau kamu bisa buat nggak apa-apa, sudah susah-susah pertama meskipun berat ya nggak apa-apa, yang penting nanti hasilnya pasti kayak wow gitu kan. Mending kita susah-susah dulu kan daripada kita terus-terusan nyantai tapi akhirnya malah turun keganggu. Seneng iya tapi nilai turun ya kan mending seneng iya nilai tetap naik ya seperti itu. Gimana? Saya masih gak yakin bisa, Bu. Ya emang sih awal diri itu pasti kayak gak bisa, tapi jangan ditanamkan seperti itu. Kalau kamu dari awal udah bilang saya nggak bisa Bu, itu pasti bakal nggak bisa. Tapi kalau kamu sudah tanamkan dalam diri saya pasti bisa, itu pasti nanti bakal berjalan dengan baik meskipun harus susah atau mungkin masih 2 jam 45 menit kayak gitu, masih kayak lupa. Tapi kalau memang diniatkan dari diri pasti bisa. Perlu alarm nggak? Saya sering lupa waktu. Maksudnya kan kalau lihat itu kan nggak kelihatan jamnya. Oh, iya. Ya kelihatan kecil di atas. Nah itu fokus ke videonya, nggak lihat sekeliling. Kan HP Android itu ada penggunaan data ya. Nah di penggunaan data itu bisa dibatasi. Misalnya kamu sudah nyampe 500 MB, ya udah gitu. Nanti pasti dia datanya mati sendiri. Terus kamu udah siapin buat belajar gimana pun ya, meskipun susah ya pelan-pelan. Terus nanti memegang jalan gitu. Atau mungkin bisa kayak relax dulu, HP-nya dijauhin dulu, minum air putih, coba buat belajar dulu seperti itu. Yes Bu. Ya, nanti kita coba dulu ya, kamu praktekin dulu. Nanti kalau misalnya minggu ini berhasil tapi nggak full, misalnya 75% atau 85% gitu belum berhasil, nanti kita counseling lagi. Nanti saya infokan ke Ibu. Ya. Keterangannya gimana? Saya berhasil apa enggak? Ya. Jadi sekarang apa yang bakal nanti dilakuin? Mengurangi waktu lihat TikTok.